kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Patricia Emu, kelas 4A1, Prodi Ilmu Sosiatri, akan mereview materi administrasi pemerintah desa. Pembahasan 1, pengertian administrasi. Administrasi adalah kegiatan yang dilakukan dua orang untuk mencapai suatu tujuan. Ruang lingkup peraturan menteri. Administrasi umum adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan pelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, administrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan pada buku administrasi, meliputi buku induk penduduk, buku mutasi penduduk, buku rekapitulasi jumlah penduduk, buku penduduk sementara, buku kartu tanda penduduk, dan buku kartu keluarga. Adapun buku administrasi umum terdiri dari buku peraturan di desa, buku keputusan kepala desa, buku infrastruktur dan kekayaan desa, buku aparat pemerintah desa, buku tanah kas desa, buku tanah di desa, buku agenda, buku ekspedisi, dan buku lembaran desa dan buku berita desa. Pembahasan 2, pengertian pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini, beda antara pemerintah dengan pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata pemerintah itu sendiri paling sedikit ada 4 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu 1. Ada 2 pihak yang terlibat. 2. Yang pertama, pihak pemerintah disebut penguasa atau pemerintah. Yang kedua adalah pihak yang diperintah, yaitu rakyat. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan Xavier 2011-261. Sehubungan dengan pengertian pemerintah saat tergantung pada masing-masing sistem pemerintah, antara lain, monarki merupakan pemerintah yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun-temurun. Monarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos, yang berarti satu, dan archien, yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal keturunan abad ke-19 terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20, sedangkan pada dekade ke-8 abad ke-20 hanya 40 tahta yang masih ada. Yang kedua, despotisme merupakan pemerintah yang dipimpin oleh seorang pemimpin dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba. Yang ketiga, kediktatoran merupakan pemerintah yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya. Yang keempat, oligarki merupakan pemerintah yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan. Yang kelima, plutokrasi merupakan pemerintah yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya. Yang keenam, demokrasi merupakan
pemerintah yang rakyatnya memegang kekuasaan, demokrasi dapat bersifat langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintah suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan yang lain. Kesejarahan dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip. Yang ketujuh, teokrasi. Teokrasi merupakan pemerintah yang dipimpin oleh para elit keagamaan. Fungsi pemerintahan. Berdasarkan pemikiran di atas, maka terdapat beberapa pernyataan yang menunjukkan fungsi pemerintahan antara lain. 1. Bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, artinya pemerintah yang berfungsi sebagai leader, pemimpin, dan edukator pendidik. Para pamong diharapkan dapat memimpin dan menjadi panutan masyarakat. Yang kedua, serampak dijiwai oleh semangat yang diperintah, artinya pemerintah dapat memahami aspirasi yang berkembang di masyarakat. Pemerintah yang baik adalah mengerti apa yang diinginkan dan menjadi kebutuhan masyarakatnya. Yang keempat, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang. Artinya, pemerintah harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai lengah terhadap keinginan yang terjadi di kalangan masyarakat. Banyak pemerintah yang jatuh atau hancur akibat tidak peka terhadap perubahan. Yang kelima, melukiskan semua secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar. Artinya, pemerintah bertugas merancang atau membuat berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan. Tidak kalah pentingnya pemerintah harus mengimplementasikan dan mempersiapkan perangkat sumber daya yang terbaik. 3. C. Asas pemerintahan. Pertama, asas pemerintahan umum, asas aktif, asas etnis, asas historis, dan asas otomatis. Kedudukan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945. Penempatan pemerintahan desa di bawah kabupaten atau kota berarti desa menjadi subordinat. 3. Kabupaten kota dalam hubungan pemerintahan. Jenis desa. Desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia pada awalnya merupakan organisasi komunikasi lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengolah dirinya sendiri, disebut dengan self-governing community. Ciri desa adalah berkurangnya pengaruh adat di desa. Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan, melalui anggaran pendapatan dan belanja desa, serta mempunyai sistem demokrasi lokal. Ketiga, desa administratif yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas dan berada dalam substansi hubungan
Urusan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa. Filosofi pemerintah daerah. 1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat. Yang kedua, peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan satu daerah dalam sistem negara suatu Republik Indonesia. 3. Urusan pemerintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. 1. Kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten atau kota. 2. Tugas pokok dan fungsi. 3. Peraturan daerah tentang urusan pemerintahan. 4. Kelembagaan atau struktur organisasi personil. 5. Pendanaan. 7. Sarana dan prasarana. 8. Dokumen. Aduh, memori Intel harus bersihkan sekarang. Oke. Kenapa tempat yang mau demo susun bisa ku berhenti na. Tere. Mana roga bro? Pemberdayaan roga, berapa roga yang ke-6 rona? Oh, ke-6. Tere. 1 2 3. 6. Pendanaan. 7. Sarana dan prasarana. 8. Dokumen. 3. D. Pemerintahan. Pengertian dan ruang lingkupnya. Luas bidang kegiatan pemerintahan. Pemerintahan, wewenang, badan-badan lembaga pemerintahan, para penguasa, pemerintahan sebagai pejabat resmi untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan. Sesuai dengan ketentuan Pranata, hukum yang berlaku dalam NKRI baik secara perorangan maupun kolektif dalam komponen-komponen pemerintahan maupun kemasyarakatan, Pranata hukum menjadi objek wewenang eksekutif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah daerah otonomi, serta ketentuan ketatausahaan badan-badan atau lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kedua, Badan Pemusyawaratan Desa atau disebut dengan BPD adalah lembaga melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Badan usaha milik desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengolah aset, jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama permusyawaratan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya
Kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termaksud pengolahan sumber daya alam dan suasana sebagai tempat permukiman, perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan bayar yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. C. Tata laksana organisasi Pemdes. Susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa sebagai unsur pembantu dan menjalankan tugas dan kewajiban kepala desa. Perangkat desa diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa. Namun demikian kepala desa tidak dapat semena-mena. Namun demikian kepala desa tidak dapat semena-mena mengangkat ataupun memberhentikan perangkat desa. Pemerintah Pemdes 2. Pengorganisasian Pemdes 2. Administrasi umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan pemerintah desa pada buku administrasi umum di desa. Administrasi penduduk adalah kegiatan pencatatan dan informasi mengenai penduduk pada buku administrasi penduduk desa. Administrasi keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai persoalan keuangan desa pada buku administrasi keuangan di desa. Administrasi pembangunan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi membangun yang akan sedang dan telah dilaksanakan pada buku administrasi pembangunan desa. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur sosial, ekonomis, politik, kultural setempat, dan hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain, sedangkan ia mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri, merupakan pemerintah terendah di bawah camat. 3. Tata cara pengisian buku administrasi desa. Model A1, buku data peraturan desa. Kegunaan 1. Mengetahui jumlah peraturan desa dan waktu penerbitan peraturan desa. 2. Mengetahui judul peraturan desa dan materi pokok diatur dalam peraturan desa. 3. Mengetahui waktu atau saat persetujuan BPD terhadap peraturan desa. 4. Mengetahui tertib surat pengantar dan waktu pelaporan kepada bupati dan camat. Teknis penyelenggaraan administrasi desa. Bentuk 1. Administrasi umum desa. Model A1, buku data peraturan desa. Model A2, buku data keputusan kepala desa. Model A3, buku data investasi desa. Model A4, buku data
aparat pemerintah desa, model A5 buku data. Perencanaan desa. Perencanaan desa merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh warga desa yang terdiri dari beberapa aktor dan pihak yang ada di desa untuk merencana pembangunan di desa dalam musyawarah desa. Perencanaan desa jangka menengah berujung pada dokumen yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Konsep Perencanaan Pembangunan Desa. Pengertian perencanaan pembangunan desa. Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 1 proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa. Turunan RPJM Desa, RKP Desa, produk landasan hukum perencanaan pembangunan desa. Makna mendasar dalam perencanaan pembangunan desa. Penyusunan BPD adalah bagian penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, BPD disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa dan dalam penyusunannya wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan. Ketiga, BPD terdiri dari RPJM Desa dan RKP Desa. Keempat, BPD didasarkan pada data dan informasi yang aktual. 1. Penyelenggaraan pemerintah desa. 2. Organisasi tata laksana pemerintah desa. 3. Keuangan desa. 4. Profil desa. Yang kelima, informasi lain terkait Pemdes dan pemberdayaan masyarakat. 3. Tujuan perencanaan pembangunan desa. 1. Pedoman penyusunan rencana RPJM Des dan RPJ Desa dan DURK RKP Desa. Yang kedua, memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa, mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses penyusunan rencana desa. Agenda pembahasan. 1. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa. Yang kedua, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Yang ketiga, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat desa dan atau suatu kerja perangkat daerah, kabupaten, atau kota. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara. Berita acara menjadi pedoman kepala desa dan menyusun RKP Desa. Tahap 2. Pembentukan tim penyusunan RKP Desa. Kepala desa membentuk tim penyusunan RKP Desa yang terdiri dari kepala desa yang selaku membina. Yang kedua, kepala desa selaku pembina. Yang ketiga, sekretaris desa selaku ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris. Yang keempat, anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. Keenam, jumlah tim paling sedikit 7 dan paling banyak 11 orang dengan mengikut sertakan perempuan. Pembentukan tim penyusunan
RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tugas tim penyusunan RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: pencermatan pagu indikatif desa dan penyelenggaraan program kegiatan masuk ke desa. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, penyusunan rencana RKP Desa, penyusunan rancang daftar usulan RKP Desa. Penetapan RKP Desa. 1. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kedua, Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Penetapan RKP Desa. Yang pertama, hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Yang kedua, Kepala Desa mengarahkan tim menyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Yang ketiga, rancangan RKP Desa menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Yang keempat, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Yang kelima, rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa. Siklus perencanaan pembangunan desa. Yang pertama, RPJM Desa 6 tahun. Yang kedua, RKP Desa Juni sampai September, APBDes Oktober sampai Desember. Pelaksanaan pengawasan Januari sampai Desember. Laporan dan pertanggungjawaban RKP Desa dan APBDes Juli dan Januari. Perencanaan kabupaten kota, perencanaan kabupaten kota APBDes, siklus perencanaan pembangunan desa. Agenda pembahasan Musdes. Pertama, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa. Yang kedua, membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Yang ketiga, hasil kesepakatan yang dituangkan dalam sumber pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 72 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendapatan desa dapat bersumber dari pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong. Yang kedua, alokasi anggaran pendapatan desa dan belanja negara. Ketiga, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, kabupaten atau kota. Keempat, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. Kelima, dana perimbangan yang diterima kabupaten kota. Yang keenam, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota. Ketujuh, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa. Pendapatan desa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, pendapatan asli desa dalam kurung PABDes. Pendapatan asli desa adalah pungutan dana atau pendapatan yang masuk ke rekening desa yang merupakan pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain yang dilakukan oleh sebuah desa. Yang kedua, transfer. Pendapatan desa jenis bersumber dari pemerintah,
baik pusat maupun kabupaten, yaitu poin B sampai dengan poin F diperoleh melalui transfer antara rekening, yaitu rekening kabupaten atau provinsi ke rekening kas desa. Yang ketiga, pendapatan lain-lain. Yang terakhir, pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bersumber dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pengolahan keuangan desa. Pengolahan keuangan desa kembali diubah. Perubahan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengolahan keuangan desa, ditandatangani Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Widodo. Landasan terbitnya Pemdre 2020 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah dengan mengingat 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kementerian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 166. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495. Yang tiga, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558 sebagai telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5864. Anggaran pendapatan dan belanja desa. 1. APBD desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa. Kedua, pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diklasifikasikan menurut kelompok jenis dan objek pendapat. Yang ketiga, belanja desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B diklasifikasikan menurut bidang, subbidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja. Yang keempat, pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C diklasifikasikan menurut kelompok jenis dana dan objek pembiayaan. Klasifikasi belanja desa. Dalam Pemdri 2020 tahun 2018 pasal 16, klasifikasi belanja terdiri atas 5 bidang. Yang pertama, klasifikasi belanja desa. 1. Penyelenggaraan pemerintah desa. A. Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes. B. Sarana prasarana pemerintah desa. C. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. D. Tata pracara pemerintah, perencanaan, keuangan, dan laporan. C. Pertahanan. Kedua, pelayanan pelaksanaan pembangunan desa. 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang. 4. Kawasan permukiman. 5. Kehutanan dan lingkungan hidup. 6. Perhubungan, komunikasi, informatika. 8. Energi dan sumber daya mineral. 9. Pariwisata. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa.
Yang pertama, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Kebudayaan, keagamaan. 3. Kepemudaan dan olahraga. 4. Kelembagaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa. Sumber daya. Pengertian sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau selain itu dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia sering disebut juga tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menurut jenis dan sifatnya. Yang pertama, pembagian tenaga kerja menurut jenisnya. 1. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, misalnya guru, dokter, insinyur, dan hakim. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan atau kursus, misalnya tukang las, montir, dan penjahit. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan tertentu, misalnya tukang becak, kuli bangunan, dan tukang sapu. Perangkat desa. Pengertian perangkat desa merupakan unsur staf yang membentuk kepala desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa dan unsur penduduk. Tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Orang-orang yang termasuk disebut perangkat desa adalah sekretaris desa, KAUR umum dan tata usaha, KAUR perencanaan. Yang berikut, KAUR keuangan, kasir pemerintahan, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan. Kepala dusun disebut juga. 1. Kedudukan perangkat desa dalam sistem kepegawaian. Perangkat desa merupakan bagian yang terpisah dari peraturan negara yang menjalankan tugas dan fungsi utama sebagai public servant, sebagai aparat birokrasi pemerintah atau peraturan pemerintah desa secara manajerial hendaknya diatur secara nasional dan dalam peraturan perundang-undangan. Perangkat desa. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintah desa selain kepala desa sesuai rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Desa Kedudukan. Perangkat desa adalah pembantuan kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan pembantu juga dilekatkan kepada wakil presiden dan menteri-menteri. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksanaan kewilayahan, pelaksanaan teknis yang berfungsi sebagai unsur pembantu kepala desa. Wewenang kepala desa dan tugas perangkat desa. Pertama, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Desa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berwenang a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menata peraturan desa, menetap anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sistem pengkajian. Kepala desa dan perangkat desa berhak mendapatkan 1. Penghasilan tetap setiap bulan bersumber dari dana penyimbangan dalam APBN diterima oleh kabupaten atau kota dan ditetapkan dalam APBD kabupaten atau kota. 2. Tunjangan yang berasal dari APBD desa. 3. Jaminan kesehatan. 4. Penerimaan lain yang sah. Penghasilan yang tetap kepala desa dan perangkat desa diatur sebagai berikut.
A. Kepala desa diberikan paling banyak sebesar 3 juta per bulan. B. Sekretaris desa non-PNS diberikan paling banyak sebesar 2,1 juta per bulan. Kepala urusan kepala seksi dan kepala dusun diberikan masing-masing paling banyak sebesar 1,5 juta dan 1,5 juta per bulan. Penjelasan lebih lanjut dapat mekanisme PP desa. 1. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. Yang kedua, kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkat perangkat desa. Yang ketiga, camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. Yang keempat, rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Ya. Segi Permendagri nomor 83 tahun 2015. 1. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota. Yang kedua, kepala desa dan kekayaan desa. Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang wajib dilakukan oleh pemerintah sebagai manifestasi kepedulian kepada masyarakat. Dengan adanya wewenang tersebut, pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik dan berperan serta bertanggung jawab dalam setiap pembayaran pelayanan. Setiap institusi pemerintah di Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik agar terwujudnya kesejahteraan rakyat. Pemerintah pada hakikatnya diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan lanjutkan ke pembersihan. Tidak ulang, lanjutkan yang terakhir. 1, 2, 3. Mengembangkan kemampuan dan keaktivitasan demi mencapai tujuan bersama. Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, pemerintah membentuk organisasi penyelenggaraan. Penyelenggaraan adalah setiap institusi penyelenggaraan negara, koperasi, lembaga, independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggaraan dan seluruh bagian organisasi penyelenggaraan bertanggung jawab atas ketidakmampuan penyelenggaraan dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Biaya pelayanan, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, penyediakan sarana dan prasarana yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun jenis aset desa sesuai pasal 10 Permendagri nomor 1 tahun 16 terdiri dari kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Yang ketiga, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis. Yang keempat, kekayaan desa diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelima, hasil kerjasama desa. Keenam, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. Demikian pengaturan tentang aset desa dibuat disusun diharapkan dapat tercapainya kesamaan perspektif di lingkungan. Pengertian kekayaan desa adalah barang yang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapat dan belanja desa,
atau diperoleh hak lainnya dan yang sah. Barang desa adalah semua kekayaan pemerintah yang berwujud, termaksud hewan, tumbuh-tumbuhan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, berserta bagian-bagiannya, ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditambah, kecuali berbentuk uang. Jenis-jenis kekayaan desa. Yang pertama, 1. Tanah kas desa. 2. Pasar desa. 3. Pasar hewan. 4. Tambahan perahu. 6. Bangunan desa. 7. Pelanggan ikan yang dikelola oleh desa. Lain-lain kekayaan milik desa. Jenis pemanfaatan kekayaan desa. Yang pertama, sewa. Sewa dilakukan atas dasar 1. Menguntungkan desa. 2. Jangka waktu yang paling lambat 3 tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang. Yang ketiga, penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Isi surat perjanjian sewa menyewa. 1. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian. 2. Objek perjanjian sewa menyewa. Yang ketiga, jangka waktu. Keempat, hak dan kewajiban para pihak. Yang kelima, penyelesaian perselisihan. Yang ketujuh, keadaan di luar kemampuan para pihak. Yang kedelapan, peninjauan pelaksanaan perjanjian. Contoh program asuransi tenaga kerja. Yang pertama, pelayanan pendidikan. Kedua, pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, pelayanan konsultasi. Selanjutnya, penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan keputusan. Pelaksanaan pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat dan pengolahan sistem informasi termasuk penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat. Ditegaskan pula bahwa seluruh bagian organisasi penyelenggaraan bertanggung jawab atas ketidakmampuan penyelenggaraan dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Dengan demikian, semua pelaksanaan pelayanan dan para pejabat, struktur, sampai petugasnya bertanggung jawab atas mutu dan cukupnya. Pembahasan 7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa. Definisi dan jenis-jenis pengawasan pada organisasi pemerintah desa. 1. Pengawasan merupakan proses yang sistematik dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan item dan ekstrim. Pengawasan item adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atas langsung atau pengawasan melekat atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia dengan menetapnya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pengawasan primitif dan represif. Pengawasan primitif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara yang lebih besar. Yang ketiga,
Pengawasan aktif dan pasif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh dalam kurung pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan dan pemborosan anggaran negara yang terujung pada aparat atau pegawai negara. Dengan dijalannya pengawasan tersebut, diharapkan pengolahan dan pertanggungjawaban agar dan kebijakan negara dapat berjalan sebagai yang direncanakan. Mekanisme pengawasan pada penyelenggaraan pemerintah desa. Pengawasan internal pemerintah. 1. Inspektor merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah serta usaha daerah lainnya. Pengawasan eksternal pemerintah. Dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di atas tentang disebut BPK sebagai Badan Pengawasan Intern Pemerintah. Hal tersebut berarti BPK secara legal hukum disebut sebagai pengawasan ekstrem pemerintah. Begitu pula pengawasan oleh DPR dan DPRD, pengawasan politik, pengawasan oleh masyarakat, dan pengawasan oleh lembaga peradilan, pengawasan yudikatif. Bahasan 8. Pengertian manajemen pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan dalam kurung melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 5. Keunggulan yang dihadirkan aplikasi BRI Mall versi terbaru dijamin makin mudahkan nasabah dalam transaksi keuangan. Cara mudah update Windows 8 untuk pemula. Tak ingin mengurangi jam operasional pengiriman maksimal distribusi Anda. Selain definisi mengenai manajemen pelayanan publik, yang menjadi ciri-ciri dari manajemen pelayanan publik adalah sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar, berbentuk barang dan jasa publik, terkaitan dengan kepentingan publik. Pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pelayanan publik adalah kegiatan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan pendidikan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pengertian lain berasal pendapat A.S. Moiner 1995 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur pelayanan publik. Menurut A.S. Moiner 1995, unsur-unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain sistem prosedur dan metode. Di dalam pelayanan publik perlu adanya sistem informasi, prosedur, dan metode yang mendukung kelancaran dan memberikan pelayanan. Yang kedua, personil. Ditekankan pada perilaku
aparatur, dan pelayanan publik aparatur. Pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin, dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat. Sarana dan prasarana. Dalam pelayanan publik diperlukan peralatan ruang kerja serta fasilitasi pelayanan publik, misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai. Masyarakat sebagai pelanggan. Dalam pelayanan publik, masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen, baik tingkat pendidikan maupun perilakunya. Prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik menurut keputusan Menpen nomor 63 Kep/M.PAN/7 2003 antara lain, kesederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kedua, kejelaskan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberi pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya pelayanan publik, dan tata cara pembayaran. Yang ketiga, kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 4. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Kelima, keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam, tanggung jawab. Pemimpin penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditujukan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi. Kedelapan, kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan telekomunikasi dan informasi. Kesembilan, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberian pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dan ikhlas. Kesepuluh, kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih. Bahasan 9. Kepemimpinan kepala desa. Yang pertama, teori orang hebat. Yang kedua, teori sifat. Yang ketiga, teori pelaku. Keempat, teori transfaksional. Yang kelima, teori transformasional. Keenam, teori situasional. Mekanisme pertanggungjawaban kepala desa, baik secara vertikal ke atas kepada bupati, wakil wali kota. Sebagai kepala daerah, mekanisme pertanggungjawaban kepala desa sebagai diatur dalam pasal 102 dapat ditransformasikan dalam kegiatan model, yakni model pertanggungjawaban dengan kemungkinan adanya penerimaan atau penolakan LPJ kepala desa oleh BPD setelah berkonsultasi dengan rakyat yang dapat membawa konsekuensi pemberhentian kepala desa sebelum masa jabatan berakhir. Kepala desa sebagai cara mengawasi jalannya pemerintah desa dengan diputuskan sendiri oleh BPD tanpa konsultasi dengan rakyat. Jika sebelumnya desa ditempatkan sebagai unit pemerintah terendah di bawah camat, maka menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, desa ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum dan berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak dan asal-usulnya desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala desa bersama-sama dengan BPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan rumah tangga sendiri.